Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah hidrolisis garam. Di sini kita akan belajar pengertian, kemudian konsep dari hidrolisis. Ada hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Kita akan belajar rumus pH-nya dan contoh soal serta pembahasannya. Baik, kita awali dari garam. Pengertian garam adalah senyawa elektrolit yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam dan basa. Jadi jika dituliskan persamaannya, asam dan basa akan menjadi senyawa garam dan air. Nah, garam yang terbentuk itu tergantung asam dan basanya. Berdasarkan pembentuknya, garam dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka nanti sifat larutan atau garamnya itu netral. Dan contohnya itu NaCl, natrium klorida. Ini asamnya dari HCl, basanya dari NaOH. Maka garam yang terbentuk adalah NaCl. Kemudian yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini sifatnya basa. Kemudian contoh garamnya itu natrium asetat atau NaCH3COO. Bisa juga nanti kita menemui rumus senyawanya itu Na-nya di belakang, jadi CH3COO-Na. Kemudian yang ketiga, asamnya kuat, basanya lemah. Nah, nanti sifat larutannya asam. Contoh garamnya yaitu NH4Cl, NH4 dari NH4OH, kemudian Cl-nya dari HCl, itu asam kuat. Nah, jika membentuk garam menjadi NH4Cl. Yang keempat adalah asam lemah, basanya juga lemah. Nah, nanti sifat larutannya tergantung dari kekuatan atau relatif asam dan basanya, itu Ka dan Kb-nya. Contohnya NH4CH3COO, ya, amonium asetat. Nih ya. Nah, pada dasarnya asam itu bersifat netral. Nah, kenapa bisa jadi asam, bersifat asam atau bersifat basa? Itu karena pembentuknya ya yang tidak sama. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung pH-nya? Kita akan belajar tentang hidrolisis. Nah, apa itu hidrolisis? Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam H3O+ atau basa, ya, OH- asalnya. Jadi kalau kita ingin lebih detail lagi, macam-macam hidrolisis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hidrolisis parsial. Nah, kation dan anion yang dihasilkan dari ionisasi garam hanya sebagian yang bereaksi dengan air. Hidrolisis parsial ini dialami oleh garam yang berasal dari asam lemah basa kuat. Contohnya natrium asetat atau NaCH3COO. Ini sifatnya basa. Dan yang kedua itu dialami oleh garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Contohnya NH4Cl. Ini sifatnya asam. Jadi bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, tergantung dari asam basa pembentuknya. Nah, sebagian itu karena
Yang lemah itu hanya satu nih, asam lemah dan basa kuat. Jadi asam lemah, satunya lemah, satunya kuat. Kalau yang lemah asam berarti basanya kuat. Kalau asamnya kuat berarti basanya lemah. Ini akan mengalami hidrolisis parsial. Sedangkan yang kedua itu adalah hidrolisis total. Kation dan anion atau ion-ionnya ini yang dihasilkan dari ionisasi garam seluruhnya bereaksi dengan air. Ini dialami oleh garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya NH4CH3COO. Ini NH4OH itu basa lemah, CH3COH itu asam lemah. Keduanya lemah maka akan terhidrolisis total. Kita bahas satu persatu hidrolisis parsial. Dari yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya itu CH3COONA. Nah, dalam air dia akan terurai menjadi CH3COO- dan Na+, ya. Ion asetat dan ion natrium. Nah, di sini ion-ion ini akan bereaksi dengan air. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi keseimbangan CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH. Ini asam ya, asam asetat tambah OH-. H- itu ion hidroksida. Nah, sedangkan Na-nya ini karena berasal dari basa kuat, dia setelah bereaksi dengan air, dia akan terbentuk kembali. Jadi reaksi yang bisa membentuk asamnya semula itu dari asam lemah ini. Nah, bagaimana menghitung pH-nya? Karena ini yang dihasilkan itu ion OH-, maka dalam larutan itu bersifat basa. Nah, sesuai dengan ya berasal dari basa kuat, maka sifatnya basa. Nah, rumusnya karena basa itu pakai OH-. Itu akar KW per Ka kali M. Nanti POH-nya log OH-. Sedangkan kalau ditanya pH itu 14 POH. Nah, apa KW itu? KW itu tetapan keseimbangan air. Nilainya 10 pangkat min 14. Sedangkan Ka itu tetapan keseimbangan asam lemah. Kemudian M-nya ini konsentrasi dari garamnya. Nah, ini rumus untuk menghitung pH dari hidrolisis parsial. Kemudian hidrolisis parsial yang kedua itu dialami oleh garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Lihat, kalau asam kuat dan basa lemah nanti sifatnya akan asam. Lihat yang kuatnya ya. Kemudian contohnya yaitu NH4Cl. Ini akan terurai menjadi NH4 plus Cl-. Kemudian ion-ion ini akan bereaksi dengan air, terhidrolisis. Kalau Cl- itu tidak, walaupun bereaksi dengan air itu dia akan mengalami ion Cl lagi segera terurai. Sebaliknya kalau yang lemah, di sini basa lemah, ini akan bereaksi membentuk reaksi keseimbangan NH4 plus H2O menjadi NH3 plus H3O plus. Atau sering juga ditulis NH4OH ya, plus H plus. Nah, di sini ada ion H plusnya berarti menandakan sifatnya asam. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya karena asam itu H+, maka akar KW per KB kali M. Nah, kalau H+ itu KB, kalau OH- nanti Ka. Ini khusus untuk hidrolisis. Setelah diketahui konsentrasi H+-nya, maka pH-nya log konsentrasi H+. Kemudian KW sama tetapan keseimbangan air, nilainya 10 pangkat -14. Ka itu tetapan keseimbangan basa, sedangkan M-nya adalah konsentrasi garamnya. Untuk hidrolisis total itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah.
garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Ya, beda dengan yang tadi parsial. Kalau parsial hanya salah satu, yaitu yang lemahnya aja. Ini karena sama-sama lemah maka akan bereaksi semua. Contohnya NH4Cn ini akan terurai menjadi NH4+ tambah Cn-. Ya, ini amonium cyanida. Nah, dari ion NH4+ ini ion basanya, ini bereaksi dengan air membentuk keseimbangan NH4+ tambah H2O akan menjadi NH4OH+H+. Kemudian ion Cn bereaksi dengan air membentuk keseimbangan Cn plus H2O itu menjadi HCN plus OH-. Keduanya bereaksi dengan air. Nah, bagaimana menentukan pH-nya? Nah, pH itu bisa dicari dengan mencari ion konsentrasi H+-nya atau OH-nya. Kalau H+-nya itu Ka-nya di atas ya. H+ berarti Ka kali Kw per Kb. Kemudian kalau OH- itu Kb-nya di atas. Ya, Kw kali Kb per Ka. Ini sama saja karena tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya. Maka kalau kita udah tahu konsentrasi H+-nya, pH tinggal masukkan rumus main log H+. Kalau nanti OH- berarti nyari POH dulu. POH itu main log OH-. Jika mencari pH, maka pH sama dengan 14 min POH. Nah, keterangannya di sini Ka itu tetapan kesetimbangan asam, Kb tetapan kesetimbangan basa, dan Kw tetapan kesetimbangan air dengan 10 min 14. Nah, untuk M itu konsentrasi garam. Di sini tidak ada karena untuk rumus ini H+ tidak tergantung dari konsentrasi garam, tetapi bergantung dari nilai Ka dan Kb. Jadi nanti sifatnya asam atau basa itu tergantung dari nilai Ka dan Kb. Yang pertama, misalnya jika Ka sama dengan Kb, nilai Ka dan Kb, maka larutan bersifat netral, pH-nya 7. Yang kedua, jika Ka lebih besar Kb, maka larutan bersifat asam. Jadi Ka-nya lebih besar, maka sifatnya asam. Kalau asam, pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, jika Ka kurang dari Kb, maka sifatnya basa karena Kb-nya lebih besar. Maka kalau sifatnya basa, pH-nya lebih besar dari 7. Nah, bagaimana jika larutan dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat? Kalau sama-sama kuat, itu tidak terhidrolisis. Artinya, ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada atau bereaksi dengan air, tidak ada yang bereaksi dengan air. Sebab jika dianggap reaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Contohnya, ada garam NaCl. Ini berasal dari NaOH dan HCl. Ini dalam air akan terurai sempurna membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Langsung ke contoh soal. Ya. Nah, ini yang pertama soal. Jadi tipe soal secara garis besar untuk hidrolisis itu ada 2. Nanti soal yang sudah diketahui senyawa garamnya, seperti ini ya. Ini sudah diketahui senyawa garamnya. Ada soal yang baru diketahui senyawa asam dan basanya. Kita harus mereaksikan untuk mendapatkan garamnya. Nah, contoh soal yang pertama ini contoh soal yang sudah diketahui garamnya. Maka kita langsung masukkan ke rumusnya. Di sini suruh menghitung pada larutan natrium asetat atau NaAsetat 0,1 molar. Ini sudah diketahui konsentrasi garamnya dan Ka-nya itu 10 min 5. Hitunglah pH-nya. Karena ini berasal dari
Na itu basa kuat, asetat itu asam lemah, maka kita sudah tahu sifat dari garam ini adalah sifatnya basa. Maka rumus yang digunakan adalah OH-. Ya, rumusnya OH- akar dari Kw per Ka. Ka di sini juga sudah diketahui di soal, itu nilai Ka kali konsentrasi garamnya. Maka kita masukkan, substitusikan nilai Kw-nya jadi 10 pangkat min 14 dan Ka-nya di sini 10 pangkat min 5. Masukkan, nah ini garamnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Maka dihasilkan ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 15 kurangi min 5, jadi 10 pangkat min 10 di akar ini akan dihasilkan 10 pangkat min 5. Kita langsung mengetahui nilai pOH-nya min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Karena yang ditanya pH, maka rumusnya pH itu 14 min pOH. 14 dikurangi 5, maka dihasilkan nilai pH adalah 9. Contoh soal yang kedua. Nah, ini 100 ml CH3COH 0,1 molar. Ini apa? Ini adalah asam lemah. Direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. NaOH adalah basa kuat. Nah, ini belum ada garamnya. Ini masih asam lemah ditambah basa kuat. Kita harus mereaksikan. Nah, kalau kita nanti udah menemukan soal yang tidak hanya hidrolisis aja, kita harus mereaksikan. Syarat untuk hidrolisis itu harus total semuanya terbentuk garam. Jika ada sisa dari asam atau basanya, kita akan ada dua kemungkinan, bisa jadi larutan penyangga atau hidrolisis seperti materi larutan penyangga sebelumnya. Jadi ada campuran antara yang lemah dengan garamnya. Nah, di sini kita harus hati-hati apakah setelah mereaksikan itu hanya tersisa garamnya atau ada sisa dari reaktannya. Maka kalau ada reaktannya kita gunakan rumus penyangga. Kalau terbentuk garam semua kita gunakan hidrolisis. Nah, kita langsung saja selesaikan. Nah, di sini kita langsung membuat persamaan. Ya, harus bisa membuat persamaan. CH3COH ditambah NaOH itu menghasilkan NaCH3COO plus H2 atau CH3COO-Na, sama saja. Nah, kemudian seperti biasa kita tulis mula-mula, reaksi, kemudian sisa. Nah, mula-mula kita ya di sini tidak dituliskan, tapi bisa kita ketahui cari mol mula-mula. Mol itu adalah volume kali konsentrasinya. Di sini 100 kali 0,1 dihasilkan 10. Karena ini mili, berarti milimol. Di sini juga sama, 100 kali 0,1 10 milimol, sedangkan garamnya belum terbentuk, belum ada. Nah, reaksi lihat, karena di sini perbandingannya 1:1, maka sama. Nah, di sini reaksinya 10, maka satu bagian juga 10, ini juga 10, 10 semua. Nah, saat sisa ternyata 10 kurang 10 habis, 10 kurang 10 habis. Dan di sini dihasilkan semuanya garam 10 milimol dan air 10 milimol juga. Nah, kalau sudah tahu hasilnya garam semua, ini berarti akan terhidrolisis. Maka digunakan rumus hidrolisis. Kalau seperti yang materi larutan penyangga atau buffer, di sini ada sisa dari yang lemah. Nah, itu menggunakan rumus buffer. Kalau di sini menggunakan rumus hidrolisis. Kalau hidrolisis karena rumusnya itu ada konsentrasi, maka kita cari konsentrasinya dulu. Konsentrasi garamnya. Konsentrasi garam adalah mol dibagi volume. Di sini molnya 10 milimol. Nah, volumenya adalah volume total karena sudah direaksikan. Total itu adalah penjumlahan dari 100 ditambah 100 dihasilkan 200 ml, maka konsentrasi yang terbentuk adalah 0,05 molar. Di sini adalah garam yang bersifat basa, maka kita gunakan rumus OH
min akar dari KW per KA kali konsentrasi garamnya. Kita substitusikan, KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, ini ketambahan 1 ya, salah ketik. Harusnya 10 pangkat min 5 kali 0,05. Dihasilkan konsentrasi OH-nya akar ini 50, biar bisa jadikan ini 50 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, di sini jadi dibagi pangkat min 5 akan dihasilkan 50 kali 10 pangkat min 12. Maka akar 50 adalah 7,07. 10 pangkat min 12 diakarkan 10 pangkat min 6. Jadi rumus POH-nya langsung min log OH min ini 6 kali min 10 pangkat, atau langsung ya di sini jawabannya 6 min log 7,07. Kalau ditanya pH-nya berarti 14 dikurangi POH dihasilkan 8 plus log 7,7. Baik, ini contoh soal yang kedua. Jadi intinya kalau di senyawa hidrolisis atau senyawa garam untuk hidrolisis, kita harus tahu asam dan basa. Nah, contoh asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah itu sudah ada di materi sebelumnya di larutan penyangga, silahkan dihafalin. Jadi kita lebih mudah untuk menentukan garam bersifat asam atau basa atau terhidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Baik, saya kira cukup, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.